Waalaikumsalam Pak Sudarwadi. Ya, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Sudarwadi gimana? Alhamdulillah juga sehat Pak. Jadi ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, iya Pak. Pertama saya mohon maaf Pak, Ya. mungkin mengganggu waktu Bapak Oh, sebentar ya. Pak. Ini saya dari Jalan Guru Penggerak Kota 11. Ada tugas wawancarai kepala sekolah Ya. ini tentang dilema etika pendidikan moral. Pak, ada waktu Pak ya? Alhamdulillah ada Pak, ada. Alhamdulillah. Oke Pak, kita mulai aja Pak ya. Ya, bisa Pak, bisa. Bapak kan sudah lama jadi kepala sekolah sini Pak ya. Alhamdulillah. Tentu barang pasti sudah banyak kasus atau masalah lah yang Bapak hadapi di sini Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Ya. Terima kasih Pak Sudarwadi ya. Yang namanya sekolah, di mana kita di sini terdiri dari satu komunitas Pak ya. Komunitas warga sekolah, baik siswa, guru, DU, kepala sekolah dan lainnya. Tentunya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari itu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, termasuk dengan permasalahan yang Bapak tanyakan tadi tentang dilema ITK atau rujukan moral. Jadi selama ini saya selaku pimpinan di sekolah ini mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan melihat terlebih dahulu atau mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, jika setelah pengkajian tersebut kita peroleh di mana ada misal ya Pak ya, ada permasalahan A, permasalahan B, yang dua masalah itu sama-sama mengandung nilai kebenaran, maka saya akan kelompokkan pada permasalahan yang berkenaan dengan dilema etika. Nah, kalau permasalahan-permasalahan terjadi itu berhubungan dengan misalkan Pak ya, pelanggaran ada terindikasi tentang yang berhubungan dengan hukum atau yang berhubungan dengan pelanggaran terjadi dulu, maka permasalahan tersebut saya kelompokkan ke permasalahan yang termasuk dalam rujukan moral. Nah, misalkan dalam hal penggunaan anggaran sekolah ataupun kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan pelanggaran hukum itu jika ada Bapak. Jadi demikian Pak. Ya baik Pak. Jadi selama ini Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Berarti ini masuk di dilema etika Ya, Pak ya. ya. Nah, jadi kalau ada permasalahan yang menyangkut dilema etika, tentunya saya sangat berhati-hati Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi artinya selama ini sebelum mengambil keputusan itu ada tahapan-tahapan yang memang harus saya lakukan. Misalkan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Nah, dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi ini terhadap dua kasus yang Bapak tanyakan tadi, tentunya kita melihat apa jenis permasalahannya. Kemudian kita juga harus mengetahui siapa yang terlibat di permasalahan tersebut. Selanjutnya kita juga mengidentifikasi permasalahan atau fakta yang terjadi. Selanjutnya di dalam mengidentifikasi permasalahan ini kita juga melihat ada nggak potensinya melanggar
peraturan atau hukum yang berlaku. Iya. Nah, setelah kita mengidentifikasi, barulah nanti kita mencari alternatif penyelesaian. Banyak nih Pak ya, alternatif yang kita bisa lakukan. Tentunya kita harus melibatkan rekan-rekan yang lain. Misalkan kita juga butuh saran masukan dari wakil kepala sekolah misalkan, ataupun dari kesiswaan, ataupun rekan-rekan yang memang bisa kita ajak untuk berkomunikasi, berkolaborasi, memberikan masukan kepada permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya baru kita memilih apa solusi yang tepat. Nah, setelah kita yakin dengan solusi itu, tentunya baru kita mengambil sebuah keputusan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, setelah adanya pun keputusan, kita harus tinjau lagi Pak, apakah betul-betul ya bisa menyelesaikan permasalahan itu atau tidak. Nah, jadi sampai ke situlah bentuk kehati-hatian kita dalam mengambil sebuah keputusan Pak. Yang namanya masalah dilema etika ini kan sangat menantang kita Bapak ya, terutama kita perasaan ya yang kita kedepankan. Takutnya nanti kita ambil keputusan A, takutnya nggak sesuai, ambil B juga nggak sesuai. Makanya perlu strategi yang tepat dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga permasalahan itu betul-betul dapat diselesaikan dengan baik, tidak merugikan orang yang terlibat, dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Demikian. Baik Pak. Nah, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih ya yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam keputusan? Ya, seperti sebelumnya tadi. Nah, ketika kita menemukan permasalahan, baik itu yang menyangkut masalah dilema etika, kemudian ataupun kebutuhan moral, prosedural atau langkah-langkah yang harus kita lakukan, tetap memakai strategi yang tepat. Nah, seperti tadi, kita harus mengidentifikasi permasalahan. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Ya dengan cara tadi Bapak, kita mempelajari, mendalami permasalahan. Semuanya kita dalami dari segi kasus tersebut, dari segi orang yang terlibat, dari segi kondisinya, dari segi keterkaitannya dengan pelanggaran aturan yang ada dan sebagainya. Nah, jadi memang sih permasalahan tersebut ada yang memang bisa kita publikasi, ada yang tidak bisa kita publikasi. Nah, kalaulah seandainya permasalahan itu tidak bisa kita publikasi dengan alasan menjaga kenyamanan pihak yang terlibat, ya jangan kita publikasi. Nah, tapi saya rasa yang namanya masalah orang kurang nyaman Pak ya untuk dipublikasikan. Tetapi kalau kita menyelesaikan secara transparan, saya pikir itu juga boleh dilakukan. Ada masalah kan nggak mungkin ya kita sembunyi-sembunyi Pak, kecuali permasalahan yang memang sifatnya sangat privasi pribadi. Tapi kalau permasalahan yang terjadi di sekolah itu kan istilahnya harus memang kita menyelesaikannya secara terbuka. Nah, jadi dengan kita menyelesaikan secara terbuka, pihak-pihak yang terlibat dia merasa puas dan tidak merasa dicurangi untuk mencarikan solusi. Nah, intinya Bapak, prosedur yang kita lakukan adalah melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan itu dengan baik dan benar, dengan harapan semua kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi. Jadi demikian. Nah, hal-hal apa saja nih Pak ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika tantangan kira-kira Pak? Baik. Ya. Sebenarnya setiap permasalahan pasti ada tantangan, Pak. Ya. Tidak ada permasalahan yang tidak ada tantangan. Termasuk dalam hal ini ketika saya mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami, baik itu tentang menyelesaikan permasalahan dilema etika ataupun kedudukan moral, tantangan itu berasal dari dalam diri pertama sekali, dan ada juga tantangan yang berasal dari luar. Nah, apa tantangan yang berasal dari dalam diri? Yaitu perasaan saya, Pak. Nah, karena terus terang saya apalagi menghadapi permasalahan dilema, Pak ya. Saya kadang mengedepankan perasaan. Takutnya nanti kita ambil keputusan seperti ini, nanti takutnya merugikan orang. Nah, jadi memang perasaan ini menjadi tantangan bagi saya. Makanya selama ini saya menjalankan prosedural penyelesaian itu. Supaya apa? Supaya saya lebih yakin terhadap apa yang akan saya ambil sebagai keputusan di dalam menyelesaikan masalah etika. Nah, itu dari dalam ya. Kalau dari luar, tantangan saya adalah waktu, Pak. Nah, jadi kadang kita sebagai kepala sekolah itu sudah ada program tersendiri. Kita sudah merancang apa yang memang kita lakukan setiap harinya. Jadi ada program-program tertentu yang sudah kita lakukan. Yang namanya permasalahan, Pak ya, itu kan tidak bisa kita prediksi. Misal kita mengatakan, oh hari ini tidak ada masalah, belum tentu. Yang namanya masalah itu kan datang kadang-kadang secara mendadak, secara tiba-tiba. Nah, ketika masalah itu datang juga berbenturan dengan tugas yang lain. Nah, jadi ini kan ada satu waktu, tetapi ada permasalahan yang berbeda. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya. Jadi selama ini pengalaman saya, ketika terjadi seperti itu, saya tetap menyelesaikan permasalahan yang datang tadi. Nah, kenapa harus dipilih masalah yang datang? Karena namanya masalah ini, Pak, tidak bisa kita biarkan. Makin lama masalah itu dibiarkan, maka dia makin besar. Makanya ketika terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan, yang terjadi secara tiba-tiba, maka berusahalah menyelesaikan masalah itu. Makin cepat, makin baik. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maka Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam penyelesaian itu? Baik Bapak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak ya, kadang masalah itu datang secara tiba-tiba. Jadi bagaimana kita membuat jadwal khusus? Tidak tunggu-tunggu, Pak. Tidak ditunggu. Makanya ketika ada masalah kita langsung menyelesaikan di tempat. Nah, tentunya ya dengan penyelesaian sebaik mungkin. Jadi kalau udah ada ini Pak, ya, ini contoh, ini masalah sudah ada. Kemudian kita jadwalkan lagi penyelesaiannya misalkan. Takutnya nanti bisa dingin, Pak. Bisa dingin, kemudian masalahnya makin rumit Bapak. Nah, kecuali ada penyelesaian yang memang harus diselesaikan secara bertahap, misal. Nah, itu boleh-boleh saja. Sekarang ada mediasi-mediasi yang dilakukan. Masalahnya sangat besar, misal Pak. Itu bisa-bisa saja. Tetapi saya rasa permasalahan yang terjadi di sekolah itu sebaiknya lakukan secepat mungkin, ya kan? Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan suasana, ya sehingga permasalahan yang terjadi bisa kita kita atasi dengan baik. Nah, intinya saya lebih memilih ada masalah langsung selesai. Jadi seperti itu. Ya, baik Pak, luar biasa Pak.
Nah, adakah ada nggak atau seseorang ya atau faktor-faktor apa aja ya yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Ada nggak yang membantu atau faktor yang lain lah? Tentunya setiap permasalahan kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam mencarikan solusi. Nah, misalkan di sekolah, di awal juga sudah saya sampaikan merupakan kita juga berkolaborasi. Misalkan dengan siapa? Dengan kepala, dengan rekan guru, TU dan bahkan ya siswa. Nah, ini sangat membantu di dalam kita mencari fakta-fakta yang terjadi terhadap permasalahan. Katakan saja ada permasalahan siswa yang terjadi di sekolah. Kita butuh informasi di lapangan. Dari siapa dia? Dari temannya, dari wali kelasnya. Nah, jadi dengan informasi-informasi itulah menjadi dasar kita dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Sehingga kita dapat memikirkan solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan. Jadi intinya Bapak, permasalahan di sekolah ini bagusnya jangan hanya dipikirkan oleh seorang kepala sekolah. Tak sanggup Bapak. Nah, harus kolaborasi. Memang sih kita juga harus membeda-bedakan permasalahan. Kalau yang masalahnya privasi sekali, mungkin itu bisa menjadi rahasia beberapa orang saja. Jadi demikian. Oke, baik Pak, yang terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang tadi yang sudah Pak sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan di ketika selama bertugas di sekolah ini? Pembelajaran yang selama ini yang dapat saya ambil Bapak Sudarmadi, bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan itu, baik yang menyangkut permasalahan di Lima Etika ataupun bukan orang, adalah menyelesaikan permasalahan itu dengan sangat hati-hati. Jangan sampai masalah yang kita selesaikan itu justru menimbulkan masalah yang lain. Kita menginginkan masalah yang kita selesaikan itu tuntas, tidak ada masalah yang timbul. Nah, jadi intinya apa? Selesaikanlah permasalahan itu dengan strategi yang tepat, dengan tahapan-tahapan yang benar, sehingga ketika permasalahan itu kita selesaikan dengan strategi yang tepat, tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang benar, maka insya Allah semua permasalahan yang terjadi di sekolah dapat diselesaikan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat puas, pihak-pihak yang terlibat bisa menerima, dan bahkan menjadikan permasalahan itu sebagai pengalaman hidupnya untuk merefleksikan dan membenahi diri agar menjadi orang atau insan yang lebih baik ke depannya, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, TU, dan warga sekolah lainnya. Jadi demikian. Baik Pak, terima kasih banyak Pak, luar biasa sekali Pak. Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak ya. Sama-sama Pak. Dan mengganggu Bapak nih ya. Oh enggak Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, mungkin saya izin lagi. Nanti kalau ada yang perlu apa saya bisa hubungi Pak. Boleh Pak, boleh. Terima kasih Pak. Ngopi dulu Pak ya. Ya boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarmadi dari SMP Muhammadiyah Kampung Pisang, Labuan Haji. Hari ini saya melakukan wawancara dengan Bapak Resijan SPD NPD selaku Kepala SMP Darul Milim, Kecamatan Labuan Haji Timur. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih Pak ya, mengganggu sedikit waktunya. Nggak apa-apa Pak ya? Ya nggak apa-apa, santai ya Pak. Iya baik Pak. Saya ini ada tugas Pak ya
TGP Angkatan 11 Provinsi Selatan, ini demonstrasi kerusuhan 03.1 ya. Ini mewawancarai kepala sekolah Pak. Nah, ini menggali atau meminta keterangan ini tentang pengalaman Bapak di sekolah ya. Ini tentang dilema etika atau rujukan moral. Nah, bisa kita mulai Pak ya? Oke, silakan. Selama ini atau selama Bapak menjadi kepala sekolah ya, nah, ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Pak, terima kasih Pak ya. Baik, selama ini Pak ya, yang kami lakukan di sekolah ya, dalam melakukan identifikasi kasus-kasus. Jadi ada beberapa hari ini saya ada mengetahui yang namanya ada pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan juga ada rujukan moral Pak ya. Selalu saya dilema etika adalah di mana pengambilan keputusan tersebut berdasarkan benar vs benar, dan kalau rujukan moral benar vs salah. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut tentu kami akan melihat dulu kasusnya bagaimana. Apakah kasus tersebut berdasarkan dilema etika atau kasus tersebut masuk ke rujukan moral. Jadi itu kami akan melihat dulu kasus-kasus tersebut. Oke Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baiklah Pak. Selama ini dalam saya mengambil keputusan, kami di sekolah membentuk suatu tim Pak ya, suatu tim di sekolah yang khusus untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, tentu tim tersebut dia akan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan juga tim tersebut juga dibantu oleh rekan-rekan guru lainnya dalam melihat kasus-kasus apakah kasus tersebut berdampak pada murid atau tidak, ataupun adanya kebajikan gitu. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih ya yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak di sekolah Pak? Jadi pada saat kami melakukan menangani kasus-kasus, tentu kami harus menempuh dengan langkah-langkah dulu Pak ya. Yang pertama kami mengumpulkan dulu semua informasi yang terjadi terhadap kasus tersebut. Bisa kami tanyakan nanti kepada murid ya, bisa kami tanyakan kepada rekan guru dan juga orang tua. Jadi yang pertama itu Pak ya, kami mengumpulkan dulu semua informasi. Kemudian yang kedua, setelah informasi itu kami kumpulkan, nah informasi tersebut kami identifikasi dulu. Identifikasi mana-mana kasus tersebut mempunyai nilai yang bertentangan tadi. Kemudian setelah kami mengidentifikasi kasus-kasus, selanjutnya kami mempertimbangkan dampak apa yang terjadi terhadap kasus tersebut. Apakah dampaknya itu besar atau dampaknya kecil. Kemudian setelah kami mempertimbangkan apa dampaknya, barulah kami mendiskusikan. Tadi kami sebutkan kami adanya bentuk tim-tim khusus ya, atau tim-tim kecil yang menangani kasus-kasus. Jadi di tim-tim khusus tadi, tim kecil tadi itu kami berdiskusi mengenai kasus-kasus yang sudah kami identifikasi tadi. Nah, setelah kami berdiskusi, barulah nanti kami membuat rencana ataupun pelaksanaan bagaimana kami tangani kasus-kasus tersebut. Begitu Pak, tahapan-tahapan yang kami lakukan. Baik Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Baik Pak. Jadi hal-hal yang selama ini ya yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, kami akan melihat dulu siapa yang terlibat. Kami akan melihat dulu siapa yang terlibat pada kasus tersebut. Kemudian setelah kami
melihat siapa yang terlibat tadi, kemudian kami akan berdiskusi menentukan siapa yang akan menangani pada kasus tersebut kepada guru-guru atau tim kecil tadi. Baik Pak. Oke. Ya, terus hal-hal apa saja nih ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Medika? Tantangannya apa ya? Oke, Pak, ya. Tentu pada saat kita sekolah atau kepala sekolah mengambil keputusan, tentu Ya. ada tantangan yang akan dihadapi. Ya. Baik itu dari tantangan internal di sekolah maupun tantangan eksternal di sekolah. Nah, tantangannya adalah ada keputusan yang diambil itu ada juga tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, karena melihat kepentingan yang berpihak kepada murid tadi. Kemudian ada juga pada saat pengambilan keputusan ada sesuatu hal yang dianggap itu tidak ada keadilan. Nah, karena pada saat diambil keputusannya ada pihak yang merasa diistimewakan, sehingga terjadilah kecemburuan sosial bagi pihak yang lain. Itu Pak tantangannya. Gitu ya. Ya, baik Pak. Nah, apakah Bapak ini memiliki sebuah katakanlah ya, atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus di Medika ini ya? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan di Medika ini? Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan itu tentu kami akan melihat dulu kasusnya. Apakah kasusnya itu kategori ringan atau kasusnya kategori berat. Nah, kalau seandainya kasus tersebut kategori ringan, itu bisa langsung kami putuskan pada hari itu. Nah, kalau kasusnya itu ringan. Nah, kalau seandainya kasus itu tergolong kasus yang berat, nah, tentu kami akan menjadwalnya dulu. Kami akan melakukan rapat dengan dewan guru, kemudian kami akan mengundang komite sekolah, dan juga kami akan mengundang pihak wali murid ya untuk menyelesaikan permasalahan ataupun kasus-kasus yang terjadi. Jadi tentu kalau kami lihat dulu kasusnya bagaimana. Kalau ringan kami selesaikan pada hari itu, tapi kalau kasusnya berat kami membuat jadwal. Jadi baik Pak. Terus ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah ya atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke Pak. Tentu kalau saya ini merasa bahwa tidak sempurna Pak ya. Saya ini pasti membutuhkan penerimaan lain Pak. Jadi pada saat pengambilan keputusan saya juga berdiskusikan dulu dengan rekan-rekan sejawat. Nah, tentu siapakah orang-orangnya? Itu guru-guru yang tim tadi Pak. Yang timnya telah dibentuk tadi, tim kecil, itulah orang-orang yang bisa saya ajak untuk bekerjasama dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dan juga mungkin bisa juga kami berdiskusi dengan rekan sejawat lainnya, guru-guru lainnya, dan juga dengan komite sekolah dan wali siswa. Ya, baik Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Oke, Pak. Dari semua hal yang telah kita bahas tadi Pak ya, yang Bapak sampaikan tadi ya. Pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Setelah kita berbincang-bincang nih Pak ya, jadi dapatlah pelajaran Pak ya, bahwa pada saat kita mengambil keputusan, kita harus melihat dulu apakah keputusan itu berdasarkan dilema etika atau keputusan itu adalah keputusan yang diambil berdasarkan rujukan moral. Nah, pembelajarannya, jadi kepala sekolah harus bisa mengambil kebijakan ya. Mengambil kebijakan, jangan mengungkapkan emosi, tapi dilihat dulu kasus-kasus per kasus apa yang terjadi. Nah, diselesaikanlah dengan cara berdiskusi tadi. Ini pembelajaran yang saya dapatkan Pak selama ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Luar biasa Pak ya. Iya, Pak. Nanti kalau ada yang bisa Pak, mohon bantuannya Pak ya. Oke, Pak. Mungkin Terima ada kasih. yang perlu lagi nanti ya. Siap. Mudah-mudahan Bapak sehat ya. Alhamdulillah.
semoga terus lancar dalam mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Oke. Ya. Amin Pak. Saya dengar-dengar Bapak mau jadi pengawas Pak ya? Nah, itulah Pak, ini kemungkinan mungkin bulan 11 ini Pak ya. Wah, insya Allah Pak ya. Insya Amin, Allah, amin, ya, ya. amin. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Ya. Pak. Oke, Pak. Ya, terima kasih.